Halo Joe, welcome back to Criminal Case. Nah, hari ini gue bakal bahas kasus yang udah lu semua minta-minta dari kemarin ya. Di komen video gue kemarin lu pada suruh gue bahas PDD, DM IG gue juga isinya PDD semua. Dan ya, ini gue bahas buat lu. Maaf rada telat karena gue sengaja nunggu beberapa channel upload dulu, karena biar bisa gue rangkum semuanya nih di video ini. Dan gue nunggu beberapa info juga, siapa tahu ada info terbaru ya. Nanti gue juga bakal kasih info terbarunya, tenang aja ya, nggak usah banyak basa-basi ya, langsung aja ke videonya. Oke, jadi PDD atau Puff Daddy atau nama aslinya itu Sean John Combs. Dia itu adalah seorang musisi, produser, punya label rekaman musik. Dia juga seorang bisnismen ya. Intinya nih orang di tahun 90-an terkenal parah lah. Tapi ya jujur gue nggak pernah denger nama PDD. Gue baru denger waktu kemarin viral itu Oke, jadi PDD itu mulai awal karirnya kerja di sebuah label rekaman bernama Uptown Records, sampai akhirnya di tahun 1993 dia mutusin buat bikin label rekamannya sendiri yang dinamain Bad Boys Records. Dan Bad Boy Records ini awalnya sukses itu karena dia guide satu artis bernama Biggie atau The Notorious B.I.G. Jadi di tahun 90-an Biggie, si rapper Biggie ini itu meledak banget, bener-bener ngebum banget. Dan ya karena dia gabung sama Bad Boys Records, otomatis label Bad Boys Record ini ikut meledak ya kan, ikut naik juga. Dan gak cuman Biggie, Bad Boys Record ini juga ngelahirin beberapa artis yang cukup terkenal, kayak salah satunya Usher. Gak cuman punya label musik ya, si PDD ini juga seorang bisnismen. Dia punya brand pakaian gitu-gitu. Dan di tahun 2024 sendiri net worth-nya si PDD itu nyampe 600 juta dolar atau 7 triliun kalau dirupiahin. Dan saking kayanya nih orang, dia tuh setiap tahunnya dulu sering bikin satu party yang dinamain White Party, dan yang datang itu nggak main-main artis-artis Hollywood Beyonce, Jay-Z, Mariah Carey, Usher, Justin Bieber. Tapi ya nanti White Party ini cukup kontroversial karena ya ternyata di dalamnya tuh ada hal-hal yang melenceng gitu ya. Dan buat lu yang belum tahu, jadi PDD itu kemarin viral karena kemarin dia ditangkap atas tuduhan dia tuh ngelecehin seorang wanita gitu ya. Terus dia ngebukin seorang wanita, ya mantan pacarnya. Dia itu juga dituduh ngelakuin jual beli orang. Tapi nanti detail kasusnya gue bakal ceritain di akhir. Gue bakal mulai dari kontroversinya si PDD dulu, karena nih semenjak PDD ditangkap tuh jadi kemana-mana ngalor ngidul cabangnya tuh banyak banget. Oke, jadi teori kontroversi atau konspirasi yang pertama itu, banyak yang percaya kalau PDD itu dalang dibalik meninggalnya Tupac sama Biggie dua rapper besar pada zamannya. Nah, jadi perseteruannya Biggie sama Tupac itu dimulai gara-gara jadi Tupac Shakur itu tuh pernah jadi sasaran pengedoran seseorang gitu. Jadi dia lagi di jalan gitu, tiba-tiba ada orang mau ngedor si Tupac, tapi meleset nih, Tupac selamat. Nah di sini Tupac itu nuduh si Biggie, si Notorious B.I.G. jadi dalang dibalik pengedoran itu Tupac tuh berasumsi kayak Biggie takut tersaingi. Semenjak itu Tupac tuh bikin lagu buat ngedis si Biggie lah Biggie juga nggak terima, akhirnya dia ngedis balik gitu-gitulah. Di media ini panas banget nih Tupac sama Biggie. Dan saking gedenya dua nama ini itu sampai micu jadi si Biggie itu tuh ada di daerah timur sedangkan si Tupac tuh ada di daerah barat. Jadi timur sama barat nih jadi kebagi dua nih. Kalau misal orang rapper di timur masuk ke barat, wah abis loh dan sebaliknya. Udah gitu Biggie itu kan tadi gabung sama Bad Boy Records, sedangkan si Tupac kan Death Row Records. Dua label itu tuh pada waktu itu adalah dua label paling besar jadi udah labelnya saingan, artisnya saingan. Dan itu perseteruannya terus berjalan di media. Si Biggie juga ngata-ngatain Tupac ngata-ngatain Biggie. Dia bikin lagu juga ngedis satu sama lain, sampai akhirnya di tahun 1996 Tupac meninggal dan di tahun 1997-nya si Biggie meninggal Nah di sini nih waktu mereka berdua meninggal, banyak orang yang berasumsi kalau PDD pelakunya. Dan ya teorinya simpel sebenarnya. Jadi si PDD itu nggak mau Tupac bersama labelnya Death Row Records itu nyaingin Bad Boys Records dan artisnya si Biggie. PDD itu pengen Biggie itu jadi musisi rap paling besar lah, nggak mau ada saingannya. Makanya si Tupac akhirnya didor disikat nyawanya
udah tersingkir kan tuh saingannya si Biggie. Terus di tahun 97 si Biggie atau Notorious B.I.G. itu kontraknya sama Bad Boys Record udah mau kelar kan. Dan di sini Biggie tuh pengen mutusin kontrak gitu, pengen apa ya? Pengen keluar lah, pengen pindah label atau pengen bikin label musik sendiri. Nah, si B. Diddy nggak mau dong kayak artis paling besarnya keluar ya kan. Dia nggak mau sumber penghasilannya keluar. Akhirnya si Biggie, banyak yang bilang ya, si Biggie diambil nyawanya sama P. Diddy. Jadi waktu Biggie diambil nyawanya sama P. Diddy, posisinya Biggie ini lagi dalam naungannya Bad Boys Record gitu. Jadi waktu Biggie meninggal, setiap ada lagunya Biggie diputer, ya uangnya tetap masuk ke Bad Boys Record ya. Nah, kenapa banyak orang yang berasumsi P. Diddy ini yang ngambil nyawa mereka berdua? Karena di tahun 2023 kemarin itu tuh ada satu orang pria bernama Keef D di pengadilan. Dia bilang kalau dia yang ngambil nyawa Tupac Shakur pada waktu itu. Dan yang nyuruh dia ngambil nyawa Tupac Shakur itu si Puff Daddy atau P. Diddy. Dan Keef D ini bilang dia bakal dibayar $1 juta buat ngambil nyawanya Tupac. Dan ya itu uang yang gak kecil akhirnya dilakuin sama Keef D. Dan Keef D terbukti bersalah, dia ngambil nyawanya Tupac Shakur, dia dipenjara. Tapi sayangnya nggak ada bukti yang bisa ngeling P. Diddy ke kasus ini, Cok. Jadi cuman itu berdasarkan omongannya Keef D doang lah, kayak gue disuruh P. Diddy gitu-gitulah. Nah, nggak cuman itu, Cok. Ada satu teori lagi yang yang ngebackingin kalau P. Diddy ini pelaku pengambilan nyawanya Tupac sama Biggie. Jadi Eminem pasti lo tau lah siapa. Dia tuh pernah bikin lagu yang isinya tuh nyenggol tentang kasus meninggalnya Tupac sama Biggie aja. Dan banyak yang asumsi kalau Eminem itu emang udah tahu dari dulu kalau P. Diddy itu busuk gitulah, pelaku pengambilan nyawanya tuh ya P. Diddy. Tapi karena Eminem gak mau ada masalah sama P. Diddy, jadi dia bikin lagu yang nyenggol P. Diddy gitu secara gak langsung. Jadi di salah satu lagunya Eminem yang judulnya Fuel itu ada lirik begini. Ini gue taruh di layar juga ya biar lu bisa baca. Oke, jadi gini, I'm like a rapper itu harusnya P-nya double kan, rapper seorang rapper, orang yang rap. Tapi ini P-nya cuman satu nih. Jadi banyak orang yang beranggapan kalau yang dimaksud Eminem itu adalah ya rapper, yang artinya orang yang suka nyetubuhi orang lain secara paksa ya. Terus got so many SAS itu tuh katanya itu slang atau bahasa gaul yang sering dipakai buat deskripsiin orang yang suka ngelecehin orang lain secara fisik ya, kayak pegang bagian tubuh yang sensitif gitu-gitulah. Gue nggak bisa belak-belakan, Cok, ntar dolar kuning, Cok. Terus yang terakhir, leave out a P Diddy itu kalau dibaca mirip kayak leave out a P Diddy. Ya intinya gini, inti dari lirik itu gampangnya gini. Dari lirik tadi Eminem itu berusaha ngasih tahu kalau P Diddy itu adalah orang yang suka ngelecehin orang lain, mau cewek mau cowok. Nah terus lirik selanjutnya, jadi RIP Biggie and Pac itu ya rest in peace Biggie sama Tupac. Lu berdua harusnya masih hidup, tapi gue nggak mau ada masalah sama dia. Dia yang dimaksud itu kemungkinan besar si P. Diddy ya, karena kan tadi udah disebutin kan. Karena aku takut dia bakal ngincar aku kayak Keef D. Keef D itu yang tadi gue ceritain tuh, yang ngaku kalau dia dibayar P. Diddy buat ngambil nyawanya si Tupac sama Biggie. Nah setelah kasus ini viral tuh banyak orang-orang yang bilang kalau wah ternyata Eminem nih udah tahu nih dari dulu kalau ya P. Diddy ini pelakunya segala macem, tapi dia nggak mau nyenggol P. Diddy karena takut ada masalah segala macem. Nah tapi kemarin waktu gue cari-cari gitu, karena gue berusaha nyari bukti yang semasuk akal mungkin, lagunya Eminem yang Fuel itu baru rilis 2024 coy. Jadi ya mungkin setelah kasusnya P. Diddy ini viral di mana-mana, Eminem baru bikin lagunya, ya bisa jadi. Cuman ya ini namanya konspirasi ya kan, terserah lu mau percaya yang mana ya. Tapi ya itulah intinya, banyak orang yang percaya kalau Eminem tuh udah tahu kalau industri musik Hollywood nih nggak segampang itu gitu ya. Banyak orang-orang kayak P. Diddy gitu. Nah kontroversinya Tupac sama Biggie udah kelar. Lanjut lagi, artis yang dirumorin jadi korbannya P. Diddy itu adalah Justin Bieber sama Usher. Ini yang paling viral banget lah. Lu bisa lihat komennya di Instagramnya Justin Bieber itu orang-orang pada ikut support gitu. Kayak orang-orang minta maaf semua gitu ya. Sorry Justin, dulu gue nge-hate lu, gue nggak tahu kalau ternyata lu punya masalah ini gitu-gitu lah. Oke, jadi ini gue bakal cerita yang Usher dulu ya. Jadi di tahun 1994, waktu Usher ini masih berumur 15
15 tahun, dia itu dikirim sama produsernya buat tinggal bareng sama P. Diddy di rumahnya di Scarsdale, New York, buat bikin album debutnya gitu. Karena menurut produsernya P. Diddy ini orang yang tepat lah buat nge-mentorin si Usher. Karena waktu itu P. Diddy ini juga bikin satu program namanya Flavor Camp, yang dimana Flavor Camp tuh P. Diddy bakal nge-mentorin beberapa musisi-musisi gitulah ya. Nah di tahun itu Usher dikirim sama produsernya. Jadi P. Diddy nanti bakal ngenalin nih loh industri musik Hollywood tuh begini gitu-gitulah ya. Dan si Usher ini pernah di-interview di salah satu interview gitulah. Nanti kalau ada videonya gue taruh linknya di description box ya. Pokoknya buat lu yang mau nonton video-video yang gue ceritain di kasus ini, gue taruh semua linknya di description box. Lu tinggal pencetin aja satu-satu. Oke, jadi waktu ditanya si Usher kayak gimana waktu lu datang ke Flavor Camp punyanya P. Diddy, si Usher tuh bilang it was a wild experience, atau pengalaman yang liar banget. Jadi si Usher itu ngedeskripsiin pengalamannya gini nih. Nih gue langsung translatein aja ya. Gue itu selalu dikelilingi gadis-gadis, tinggal buka salah satu pintu ruangan aja di rumahnya Diddy, itu tuh lu bisa ngelihat orang lagi berhubungan, mau cowok-cowok mau cowok-cewek, bahkan sampai ada yang ngelakuin, gue jelasinnya gimana ya, pesta hubungan badan gitu. Jadi berhubungan badan tapi rame-rame gitu ya. Nah, rumornya, asumsi orang-orang itu kalau P. Diddy itu pernah tidur bareng sama Usher, Tidur barengnya itu dalam konotasi jelek gitu ya. Nah, jadi di satu acara live, MC-nya tuh si Kevin Hart. Ini linknya lagi-lagi udah gue taruh di description box, lu bisa tonton aja. Ini gue nggak ngadi-ngadi Jadi si Kevin Hart itu datang gitu kayak ke rumahnya si P. Diddy kan. Dia nanya-nanya P. Diddy kayak, oh ya ini rumah lu segala macem. Tiba-tiba datang nih Usher nih. Udah tuh mereka bertiga berkumpul kan. Terus di sini Kevin Hart tuh kayak tanya lah gimana hubungan kalian gitu. Di sini P. Diddy cerita, oh kita deket banget, kita tuh udah deket dari waktu Usher ikut program Flavor Camp gue. Terus si Diddy bilang kayak from day one we used to wake up. Hari pertama kita tuh biasa bangun tidur, tapi habis itu dia langsung bilang pause gitu. Kayak dia tuh salah ngomong, tapi ya itu live jadi nggak bisa di cut. Dia udahlah, dia lanjutin lagi. Dia bilang kita biasa rebutan Frosted Flakes, itu kayak sereal, makanan sereal gitulah. Nah dari video itu banyak yang berspekulasi, banyak yang berasumsi kalau P. Diddy itu sebenarnya hampir keceplosan kalau di hari pertama Usher sama P. Diddy itu tidur satu kamar satu ranjang gitu. Dan ya inilah makanya gue rada males sebenarnya bahas konspirasi, karena kalau tidur seranjang emang kenapa kan kayak ya udah gitu. Cuman ya karena mungkin emang image-nya P. Diddy jelek itu, jadi orang-orang berasumsinya liar banget ngalor ngidul banget Mungkin juga karena ya program Flavor Camp-nya si P. Diddy kan tadi pas dideskripsiin sama Usher kan ya begitu ya kan, buka pintu katanya bisa lihat orang berhubungan segala macam. Jadi pikiran orang tuh udah jelek langsung gitu ke P. Diddy, langsung ke judge ya. Nah terus di tahun 2008 Usher itu juga pernah diinterview sama seseorang gitu. Dia bilang kayak ditanya, lu mau nggak kalau anak lu dikirim buat ikutan Flavor Camp-nya P. Diddy biar bisa sukses kayak lu? Si Usher langsung jawab kayak hell no. Kayak maksudnya enggak lah, nggak mau lah. Karena si Usher nih bilang juga nih, waktu dia muda dulu, waktu Usher umur 15 tahun, waktu ikut Flavor Camp itu, dia tuh nyesal sebenarnya. Ya dia berterima kasih lah, karena ya kalau mungkin nggak ada P. Diddy dia nggak bisa sesukses sekarang. Tapi Usher bilang kayak, ya gue nyesel gitu, karena gue ngelihat hal-hal yang harusnya anak umur 15 tahun itu nggak boleh lihat ya. Anak umur 15 tahun udah lihat orang berhubungan segala macem, orang mungkin pakai obat-obatan terlarang ya kan, terlalu dini lah. Itu tadi Usher. Sekarang kita ke Justin Bieber ini yang paling paling di mana-mana FYP mulu Nah jadi teorinya Justin Bieber itu ada yang bilang kalau Usher itu sengaja ngasih Justin Bieber ke P. Diddy biar Usher bisa bebas dari P. Diddy nih. Karena ya mungkin P. Diddy itu dianggap orang yang powerful banget gitu ya. Jadi Usher nih takut akhirnya dia ngambil Justin Bieber dikasihin ke P. Diddy biar Usher bisa lepas gitu. Karena yang kenalin Justin Bieber ke P. Diddy itu si Usher. Jadi dulu Usher nih deket banget lah sama Justin Bieber. Jadi
si Usher itu dititipin sama P. Diddy selama 48 jam. Dan usianya umurnya Justin waktu itu sama masih 15 tahunan, cok. Di tahun 2009 si Justin itu pernah tinggal bareng P. Diddy. Ini lu bisa tonton aja videonya Justin Bieber's 48 Hours with Diddy. Dan ya kalau lu tahu Justin Bieber itu tumbuh jadi anak yang buah troublemaker parah, cok. Beberapa kali ditangkap polisi, kelakuannya juga nggak karuan ya. Dan banyak yang bilang itu karena dia dewasa sebelum waktunya. Dia kebanyakan bergaul sama P. Diddy. Dan sebenarnya dari dulu Justin Bieber tuh udah berusaha minta tolong gitu lewat lagu-lagunya katanya. Jadi kalau lo tahu lagunya Justin Bieber yang Yummy, itu kan ada liriknya kayak yeah you got that yummy yummy yummy. Banyak yang bilang kalau Justin itu sebenarnya berusaha ngomong kayak yeah you got that young me young me young me. Jadi intinya dia mau bilang kalau P. Diddy itu kayak apa ya, ngerenggut masa kecilnya si Justin Bieber gitu lah. Masa kecilnya tuh dirusak abis lah. Terus di lagunya yang Lonely, ini lu bisa baca aja di screen ya, lu bisa pause sendiri, nggak usah gue bacain ntar kelamaan. Intinya di liriknya yang Lonely nih Justin Bieber nih kayak ya ini resiko yang harus gue tanggung atas kekayaan sama kepopuleran gue di usia muda, segala macam, menderita lah gitu-gitulah. Salah satu lirik di lagunya Justin Bieber yang bilang kayak I lost myself in a Diddy party. Kayak dia kehilangan dirinya di pestanya P. Diddy maksudnya. Dan kenapa orang sekarang itu jadi apa ya, jadi kayak support Justin Bieber, lu lihat komennya aja di IG-nya, karena ya ini orang-orang tuh baru sadar oh ternyata Justin Bieber dari dulu tuh minta tolong gitu. Lewat lagu-lagunya udah berusaha buat ngasih tahu gitu kalau nih gue nih sengsara gitu ya, gue tuh pengen lepas dari P. Diddy tapi ya terlalu powerful dia, gue nggak bisa apa-apa segala macemnya lah. Makanya mungkin pelampiasannya Justin kan dia jadi anak yang begitu kan, yang buah nakalnya minta ampun, cok. Dan gak cuman itu, di tahun 2020 waktu kasusnya P. Diddy itu udah mulai naik, kontroversinya P. Diddy udah mulai naik, Justin Bieber di salah satu interviewnya dia nangis, cok. Intinya di interview itu dia bilang kalau dia mau ngelindungin Billie Eilish ya, karena Billie Eilish nih termasuk artis yang masih muda banget ya kan, yang baru, biar Billie Eilish itu nggak ngerasain apa yang Justin rasain waktu dia muda. Dulu waktu di tahun 2020 masih banyak orang yang bilang kayak alah itu mah drama doang, lu nangis-nangis mau ngambil perhatian orang doang, lu caper segala macem. Nah waktu P. Diddy ketangkep baru orang-orang mulai minta maaf cok. Dan ya mulai banyak orang yang percaya kalau industri musik di Amerika khususnya emang sekacau itu gitu ya. Banyak orang yang udah mulai percaya. Nah nggak berhenti di situ cok. Si P. Diddy itu juga dikait-kaitin dia jadi dalang meninggalnya Michael Jackson cok. Dia yang ngambil nyawanya Michael Jackson. Nah jadi di tanggal 25 Juni tahun 2005 itu di hari meninggalnya MJ Michael Jackson, polisi yang nyelidikin kasus meninggalnya Michael Jackson itu nemuin beberapa kejanggalan cok. Kayak kamera CCTV di rumahnya mati, terus rekaman teleponnya Michael Jackson. Di rekaman itu si Michael Jackson bilang kalau dia tuh terasa kayak lagi terancam gitu ya, dia khawatir bakal disikat nyawanya karena ya dia lagi diincer gitu. Dan kenapa P. Diddy dianggap jadi dalangnya? Jadi kepala security rumahnya Michael Jackson itu harusnya bertanggung jawab tuh sama semua CCTV keamanan yang ada di rumahnya Michael Jackson kan. Dia tuh setiap hari harus mastiin kalau CCTV jalan, segala macam patroli gitu-gitu ya. Si kepala security-nya itu namanya Fahim Muhammad. Nah yang bikin orang-orang spekulasi kalau P. Diddy pelakunya karena Fahim habis Michael Jackson meninggal dia gabung ke perusahaannya P. Diddy cok, langsung gitu. Nah semenjak itu banyak orang yang percaya kayak oh ternyata Fahim nih kerjasama sama P. Diddy nih ya. Fahim dikirim sama P. Diddy buat sengaja ngambil nyawanya Michael Jackson, atau Fahim dibayar uang gitu buat yang ngambil nyawanya Michael Jackson gitu-gitulah. Mungkin kayak obat penenangnya Michael Jackson dituker ya kan dosisnya biar lebih tinggi, karena Michael Jackson kan meninggalnya karena overdosis kan. Nah kenapa P. Diddy ngambil nyawanya Michael Jackson? Karena banyak yang percaya kalau Michael Jackson itu tahu sesuatu hal yang harusnya dia nggak tahu nih tentang P. Diddy. Dan kalau sampai Michael Jackson
speak up tentang ya apapun itu yang Michael Jackson tahu tentang P. Diddy. P. Diddy tuh takut karirnya bakal hancur gitu. Karena Michael Jackson tuh pernah bilang kayak industri musik di Amerika itu kacau banget. Karena banyak banget label musik yang memperlakukan artisnya semena-mena. Duitnya nggak dikasih lah, disuruh kerja mati-matian buat ngasilin musik. Kalau musiknya nggak ngehit diapain gitu-gitulah. Nah, P. Diddy mungkin tersinggung tersinggung atau gimana gitu ya. Atau mungkin Michael Jackson ini tahu sesuatu kejelekan tentang label rekamannya P. Diddy. Mungkin P. Diddy salah satu label rekamannya ngelakuin artisnya dengan tidak benar, kan? Makanya orang banyak percaya P. Diddy pelakunya. Nah, tapi kasusnya yang Michael Jackson ini katanya kata orang-orang tuh sebenarnya permasalahannya Michael Jackson bukan sama P. Diddy, tapi sama atasannya P. Diddy, coy. Masih ada atasannya lagi, coy. Di atas P. Diddy ada satu orang bernama Tommy Mottola. Jadi kemarin sempat lewat beberapa kali di FYP TikTok gue kayak ada bentuk piramid gitu. Namanya paling atas tuh Tommy Mottola, kedua tuh ada P. Diddy sama Jay-Z, bawahnya ada Beyonce, segala macamnya lah, dan terus ke bawah. Jadi Tommy Mottola itu siapa? Tommy Mottola itu tuh dia punya label rekaman juga. Dia seorang pengusaha sukses, punya rekaman perusahaan rekaman besar. Dia juga dulu bosnya di salah satu label rekaman ternama gitu ya. Ada yang bilang kalau Tommy Mottola itu pakai P. Diddy sama Jay-Z buat ngontrol para artis-artis besar Hollywood, ya. Entah ngontrol apa yang dimaksud, gue nggak gitu ngerti. Karena ya ini sumbernya gue lihat dari komen-komenan TikTok, cok. Karena gue cari di artikel-artikel nggak ada. Jadi ya buat seru-seruan aja. Jadi di komen-komen tuh banyak yang bilang kalau ya Tommy Mottola tuh make P. Diddy sama Jay-Z buat ngontrol artis-artis lainnya nih kalau lo lihat piramidnya gitu ya. Nah, kenapa kok tiba-tiba nama Tommy Mottola ini bisa muncul, bisa terlibat? Jadi Michael Jackson itu di konsernya, di salah satu konsernya pernah bilang begini. Nah, lu nanti kalau mau nonton videonya gue udah taruh di description box ya. Jadi Michael Jackson bilang Tommy Mottola itu adalah orang yang sangat amat jahat. Dia tuh gak menghargain artis-artisnya. Nah, kenapa kok Michael Jackson bisa sampai ngomong Tommy Mottola itu jahat? Jadi ceritanya gini nih, ini ada backstory-nya yang lebih masuk akal gitu ya. Karena ya ini Michael Jackson sendiri yang jelasin. Jadi ada salah satu label musik besar gitu. Sampai sekarang masih ada, masih besar. Gue nggak bisa sebut namanya, tapi nanti kalau lu tonton videonya yang pas Michael Jackson cerita tentang ini, lu tahu label rekaman yang gue maksud. Ini gue ceritain dulu. Jadi ada satu label rekaman besar gitu, lu coba tebak aja. Pemimpinnya itu si Tommy Mottola. Jadi Tommy Mottola tuh kayak CEO-nya gitu mungkin ya. Dia yang mimpin label rekaman ini, bukan yang punya ya. Si Michael Jackson dinaungin sama label tempat Tommy kerja. Dan intinya Michael Jackson itu harus bayar royalti yang besar banget yang gak masuk akal ke si Tommy Mottola. Ke label rekaman tempat Tommy Mottola kerja ini. Label rekamannya gue sebut label rekaman S gitu ya. Nah, terus Michael Jackson karena ya royaltinya nggak masuk akal gitu, itu nggak normal gitulah ya. Karena kan Michael Jackson yang kerja keras manggung sana sini, kenapa enak-enakan lo yang ngambil duit gue gitu. Kayaknya Michael Jackson mutusin buat pergi dari label musik S ini. Tapi sebenarnya label musik S ini tuh masih punya satu tanggung jawab. Ada satu albumnya Michael Jackson yang masih harus dirilis gitu ya. Walaupun Michael Jackson udah keluar dari label rekaman musik S ini, ya udah dilakuin tuh tanggung jawabnya, ya kan. Tommy Mottola sebagai pemimpinnya, wah itu albumnya dibikin kacau balau lah ya. Promosinya asal-asalan ya, bahkan gak dipromosiin albumnya, kualitasnya tuh wah ngawur banget. Albumnya ini album yang invincible ya, intinya nggak profesional gitulah. Mentang-mentang Michael Jackson yang udah keluar gitu, jadi albumnya itu dihancur amburadulin. Dan nggak cuman itu, cok, bangkainya lagi nih si Tommy Mottola. Jadi ada beberapa lagunya Michael Jackson yang belum rilis itu diklaim sama Tommy Mottola, cok, diklaim sama label S ini gitu. Diklaim itu lagu jadi punya dia, padahal yang nyiptain si Michael Jackson, dan lagunya itu dikasih ke artis-artisnya yang lain, cok. Dan itu tadi backstory-nya kenapa Michael Jackson bilang Tommy Mottola itu jahat. Dah, kok bisa nyambung ke P. Diddy ngambil nyawanya Michael Jackson? Ya itu lo lihat yang piramid tadi itu, nih gua kasih gambarnya. Kalau lo lihat di bawahnya Tommy Mottola itu kan ada P. Diddy sama Jay-Z ya kan. Nah, banyak yang bilang kalau P. Diddy sama Jay-Z itu tangan kanannya Tommy Mottola gitu. Kalau Tommy Mottola mau ngelakuin hal yang
dirty gitu, hal yang kotor, dia nyuruh P. Diddy sama Jay-Z. Makanya mungkin setelah Michael Jackson terlalu speak up gitu, terlalu blak-blakan gitu ya, Tommy Mottola marah, dia nyuruh P. Diddy buat ya nyikat nyawanya Michael Jackson. Banyak juga yang bilang kalau Beyonce sama Jay-Z ini juga terlibat. Lu bisa lihat followersnya Jay-Z sama Beyonce itu hilang berapa banyak. Ini gua kasih lihat gambarnya, Cok. Hilangnya banyak banget semenjak kasus ini naik ya, semenjak yang piramid-piramid itu viral. Tapi lagi-lagi yang piramid-piramid itu tuh infonya berasal dari TikTok ya, Cok. Jadi ya buat seru-seruan aja. Ada juga yang bilang Adele waktu itu pernah ngerusak piala penghargaannya karena dia takut sama Beyonce, Cok. Beyonce sama Adele tuh masuk dalam salah satu nominasi gitulah ya, di acara penghargaan gitu, masuk ke nominasi, tapi yang menang Adele, Cok. Nah, mungkin Adele tahu nih kalau Beyonce tuh backingannya serem-serem, P. Diddy, Tommy Mottola gitu-gitu. Adele nggak mau ada urusan. Waktu speech pun Adele bilang kayak, wah nih Beyonce lu penyanyi yang luar biasa segala macem, dan Adele tuh ngerusak pialanya. Terus ada lagi yang bilang Kanye West itu nyelamatin Taylor Swift, Cok. Ini makin ngalor ngidul lagi, Cok. Jadi lu kalau lu inget waktu itu waktu Taylor Swift menang apa gitu, Kanye West tuh pernah motong ya kan, dia naik panggung ngambil mic-nya Taylor Swift, dia bilang kayak lu nggak pantas buat menang, tetap Beyonce harusnya yang pantas buat menang piala ini, penghargaan ini segala macam. Banyak yang bilang kalau Kanye West itu nyelamatin Taylor Swift, Cok. Ya lu mau percaya atau enggak terserah ya. Terus kemarin ada lagi yang viral nih, The Simpsons lagi-lagi banyak yang bilang kalau The Simpsons meramalkan lagi White Party itu ada di salah satu episodenya The Simpsons yang nunjukin White Party. Jadi banyak orang yang berasumsi kayak, wah The Simpsons ngeramal lagi nih White Party terjadi di dunia nyata segala macam. Tapi itu bisa dibantah sama teori kalau ya The Simpsons itu sebenarnya emang terinspirasi dari White Party-nya P. Diddy gitu, bukan ngeramal. Tapi ya ada dua kubu gitu, lu percaya yang mana bebas. Kenapa kok kontroversinya P. Diddy baru keungkap sekarang semuanya gitu, munculnya langsung jebret? Karena waktu tahun-tahun lalu sebenarnya udah ada beberapa orang yang speak up gitu ya, udah ada berita-berita tentang P. Diddy ini, tapi orang-orang tuh nganggep kayak alah paling drama-drama artis Hollywood biasalah gitu ya, buat pansos gitu-gitulah. Baru waktu P. Diddy ketangkep atas masalah ini, orang-orang pada ngulik-ngulik tuh kayak, wah anjir ternyata yang kasus yang ini bener ya, kasus yang ini bener. Dari kasus A disambungin ke kasus B, C, D, E, jadi ya cabangnya banyak banget gitu. Dan bahkan kemarin yang viral lagi Agnes Mo itu di interviewnya sama di acaranya Daniel Mananta ngasih kesaksian gitu betapa bobroknya industri musik Amerika. Di situ Agnes Mo bilang kalau dia bakal dibayar 1 miliar cuman dalam 1 malam doang, tapi si Agnes Mo ini disuruh datang ke klub itu tanpa pakai apa-apa gitu ya, tanpa pakai busana gitu, tapi dibayar 1 miliar tuh. Terus dia juga bisa promosi lagunya gitu. Dan ini sebenarnya emang udah dari lama interviewnya, tapi waktu kasusnya P. Diddy kemarin keluar, interviewnya Agnes Mo ini mulai naik lagi. Dan akhirnya banyak netizen yang berasumsi kalau tawaran yang dikasih ke Agnes Mo pada saat itu tuh ada hubungannya sama P. Diddy, mungkin salah satu klubnya P. Diddy mungkin ya kan. Tapi karena Agnes Mo nggak mau ngikutin cara kerja industrinya musik Amerika, jadi banyak yang bilang makanya kenapa karirnya iya segitu-segitu aja gitu. Tapi ya asumsi doang lah itu. Nah, akhirnya kita masuk ke ini ya, P. Diddy ditangkap kemarin setelah kontroversi dan konspirasi yang tadi gue sebutin semua itu. Baru kemarin P. Diddy akhirnya ditangkap atas tuduhan dia tuh udah ngelecehin seorang wanita bernama Cassandra Elizabeth Ventura alias Casey. Si Casey ini mantan pacarnya si P. Diddy. Jadi Casey sama P. Diddy itu pacaran selama 11 tahun, Cok, dulu. Sampai akhirnya mereka putus di tahun 2018, dan di tahun 2023 Casey itu ngegugat P. Diddy atas yaitu tadi tuduhan ngelecehin Casey, gebukin Casey, dan bahkan maksa Casey buat berhubungan badan gitu ya sama orang lain gitu. Rame-rame. Sakit, Cok, nih orang. Jadi Casey ini kalau sampai dia nolak banget gitu, nanti dia bakal dikasih sesuatu gitulah, sampai akhirnya dia nggak sadar, baru tuh disikat rame-rame, Cok. Hinting, Cok. Masih bisa bertahan 11 tahun lagi. Itu yang lebih bingung lagi ya. Tapi di sini P. Diddy di tahun 2023 itu ngebantah semua tuduhan itu. Dia bilang kalau tuduhannya Casey ini nggak berdasar, dia tuh cuman pengen ngejelekin nama gua doang gitu, lo mau jatuhin gua gitu-gitulah. Sampai akhirnya tanggal 17 November tahun 2023
tuntutannya Casey dicabut sama si Casey-nya sendiri karena alasannya diselesaikan secara kekeluargaan, yang dimana P. Diddy harus bayar $30 juta ke Casey, Di P. Diddy bayar tuh $30 juta, udah Casey cabut laporannya. Ya $30 juta buat P. Diddy yang net worth-nya $600 juta enteng, receh ya. Karena ya mungkin si Casey juga ngelihat, wah lumayan nih $30 juta. Udah gitu Casey juga nggak mau ada masalah sama P. Diddy yang bisa dibilang punya power yang besar gitu ya. Nah, setelah Casey nyabut tuntutannya, muncul nih satu orang lagi yang nuntut si P. Diddy. Kali ini seorang laki-laki bernama Rodney Jones Jr. alias Lil Rod. Dia tuh seorang produser musik gitu ya. Jadi Lil Rod di tahun 2022 dan 2023 dia tuh kerja sama P. Diddy nih, sama label rekamannya P. Diddy buat bikin salah satu album berjudul The Love Album. Dan si Lil Rod itu sempet tinggal di rumahnya P. Diddy nih selama beberapa bulan. Sempet tinggal bareng buat ya biar fokus ngegarap album itu gitu ya. Nah, si Lil Rod bilang waktu dia tinggal bareng P. Diddy, dia itu dilecehin sama P. Diddy. Disuruh ini sakit banget, disuruh berhubungan badan gitu sama P. Diddy, dipaksa kalau nggak mau diancem, kalau masih nggak mau dibikin nggak sadar pakai obat-obatan. Dan nggak cuma itu, si P. Diddy nyuruh Lil Rod buat berhubungan badan sama laki-laki lain di depannya P. Diddy. Nah, kenapa kok Lil Rod nih tetap masih bisa bertahan dan nggak langsung speak up? Karena itu otaknya Lil Rod nih udah dicuci gitu, mungkin ya udah dipengaruhin. P. Diddy ini bilang kayak, ya kalau lu mau terkenal, lu mau sukses di dunia musik di Amerika, emang harus begini jalannya. Kalau lu nggak mau begini, nggak bakal lu bisa sukses. Ya karena mungkin si Lil Rod nih lagi eager gitu ya, lagi wah gue pengen banget sukses, pengen terkenal gitu. Jadi ya dilakuin lah apa aja buat bisa terkenal gitu. Karena juga namanya P. Diddy ini kan udah besar banget gitu ya. Dia memproduksi beberapa artis besar ya. Sampai akhirnya setelah kasusnya Casey muncul, Lil Rod baru speak up, Dia muncul ke peradaban, dia bilang ya semuanya yang tadi dia bilang itu manipulasi emosional, psikologis, eksploitasi, ngelecehin, semuanya lah. Pokoknya tuntutannya itu sampai 73 halaman, Nah, waktu Lil Rod muncul, mancing lagi lebih banyak lagi nih orang-orang yang berdatangan mulai speak up gitu ya. Saya korbannya P. Diddy, saya waktu itu pernah dilecehin gini-gini, saya pernah dipaksa buat konsumsi obat-obatan terlarang gini-gini, terus royalti saya juga nggak dibayar. Wow, muncul semua, Bahkan ada satu orang, satu cewek bernama Gina Hyun, dia tuh ngaku sebagai selingkuhannya P. Diddy. Di tahun 2019 si Gina itu pernah bilang kalau jadi dia pernah selingkuh jadi selingkuhannya P. Diddy, dan selama dia jadi selingkuhannya P. Diddy, dia tuh sering banget dapat perlakuan keras fisik gitu ya, sering digebukin gitu. Tapi ya lagi-lagi waktu di tahun 2019 itu waktu si Gina muncul di interview, dianggap kayak ala lu mau pansos doang lu segala macam. Waktu ini kasus sudah muncul, si Gina Hyun muncul lagi interviewnya. Tadi kan Casey sempat nyabut kasusnya ya kan, tapi walaupun udah dicabut kan filenya Casey udah masuk ke pengadilan nih. Nah, karena tadi gugatan yang muncul ke P. Diddy ini banyak banget, akhirnya gugatannya si Casey tadi ini coba dibuka lagi nih sama pihak kepolisian gitulah, sama ke pengadilan, kayak buat mastiin ini bener nggak nih tuduhan-tuduhan yang dilayangin ke P. Diddy. Waktu dibaca-baca lagi kasusnya Casey, jadi Casey itu tadi nuntut P. Diddy itu perdata gitu ya, nuntut buat bayar duit gitu. Emang nuntutnya bukan buat P. Diddy dihukum. Tapi waktu dibaca-baca lagi sama pihak yang berwenang gitu, kepolisian, ternyata kasus yang dilayangin Casey ini udah bukan perdata lagi, itu udah masuk ke pidana, Baru di sini P. Diddy diinvestigasi lebih dalam lagi sama kepolisian. Sampai akhirnya di tanggal 25 Maret rumahnya P. Diddy itu digrebek, digeledah sama US Homeland Security ya. Dan di situ dia nemuin barang kayak 1000 botol baby oil, lubrikan, obat-obatan terlarang, sampai senjata AR-15, senjata laras panjang, Dan ya waktu ini muncul di berita, baru tuh kayak orang-orang, wah tuh jangan-jangan botol baby oil sama lubrikan tuh dipakai P. Diddy buat waktu di pestanya tuh yang di white party tadi. Jadi tadi gue bilang kan, P. Diddy ini selain suka bikin pesta white party, dia tuh juga suka bikin salah satu pesta yang dinamain freak offs. Jadi
Freak Offs tuh dimention di salah satu tuntutannya Casey tadi. Jadi pesta Freak Offs itu basically isinya ya orang-orang berhubungan, Cok. Orang-orang berhubungan satu sama lain gitu. Kayak jadi dibikin satu pesta, udah terserah lu berhubungan. Dan yang parahnya lagi, cewek-cewek yang ada di pesta Freak Offs, misal nih P Diddy suka sama ceweknya tapi dia nggak mau, itu dibikin nggak sadar, Cok, dicekokin nih. Itu semua ada di laporan tuntutannya Casey tadi, mantan pacarnya si P Diddy. Tapi karena waktu itu kepolisian atau US Homeland Security ini belum nemu bukti yang gimana gitu ya, baru kayak nemu baby oil segala macam, P Diddy nggak ditangkap dulu nih, karena US Homeland Security mau cari bukti lebih lagi, mau mastiin lagi kalau P Diddy ini emang ngelakuin yaitu tadi ya, ngelecehin ini itu, tuntutan yang dilayangin Casey itu bener segala macam, mau dipastiin lagi biar bisa dipastiin kalau P Diddy itu masuk penjara gitulah ya. Karena P Diddy itu juga ada tuduhan kayak dia tuh ngelakuin yang kayak tadi gue bilang, jual beli orang gitu. Nah, terus di tengah-tengah investigasinya P Diddy, di tanggal 17 Mei tahun 2024 muncul satu video ya, yang dirilis sama CNN. Ini bener-bener wah, downfall of P Diddy, ya udah lagi diinvestigasi si P Diddy, lagi berusaha bersihin namanya, muncul video ini, Cok. Jadi di video CCTV itu nunjukin kalau P Diddy lagi ngebukin si Casey, Cok. Ketangkep di CCTV hotel gitu. Dan CCTV hotel itu terekam di tanggal 5 Maret tahun 2016. Wah, muncul video itu P Diddy lagi gebukin Casey. Gak lama setelah video itu viral, P Diddy bikin video permintaan maaf, Cok. P Diddy ngerekam dirinya sendiri. Di situ intinya dia bilang kayak, ya gue minta maaf, gue tahu gue salah, gue bahkan jijik sama diri gue sendiri ngelihat video itu gitu-gitu, gue bakal berusaha berubah, habis ini gue bakal nyari psikiater gitu ya buat perbaikin mental gue gitu-gitulah. Ya dia minta maaf karena ya ketahuan gitu ya, gue yakin juga bukan karena ngerasa bersalah, Cok, tuh orang. Sampai akhirnya di tanggal 16 September kemarin P Diddy ditangkap atas dakwaan suka gebukin orang. Ini gue bahasanya gue ganti-ganti ya, semoga lu ngerti ya. Atas tuduhan suka gebukin orang, jual beli orang, dan suka ngelecehin cowok atau cewek. Dan sehari setelahnya di tanggal 17 September dia tuh langsung disidang di pengadilan distrik Amerika di New York. Di persidangan itu P Diddy juga dituduh dia tuh pernah nyulik orang, dia tuh pernah nyuruh orang kerja secara paksa, nyuap, dan banyak banget, Cok, bener-bener kriminal, Cok, nih orang. Dan ya pesta Freak Offs tadi yang diceritain di laporannya Casey itu juga disebutin di persidangannya, karena ya di pesta itu kan P Diddy tadi nyekoin orang-orang biar nggak sadar ya kan, habis nggak sadar baru disikat, Cok, bareng-bareng, Cok. Bahkan P Diddy itu juga ngerekam kejadian-kejadian yang ada di Freak Offs itu. Jadi misal nih orang yang tadi dicekoin gitu nggak sadar kan, terus di kasarnya dipakai gitu ya rame-rame, itu di videoin, Cok, orang yang dipakai itu. Nanti kalau pas orangnya udah sadar, dia ngeh kan gitu kayak, wah gue kemarin dikasih obat-obatan nih, nggak bener nih. P Diddy bakal ngancem orang itu, nih gue punya video lu, kalau lu nggak mau video ini tersebar, tutup mulut dah, kasih duit, pergi, Cok. Jahat banget, Cok, nih orang. Dan ya sampai gue bikin video ini, P Diddy ini masih kekeh kalau dia tuh nggak bersalah. Dia ngaku kalau semua tuduhan itu cuman orang-orang yang iri sama dia segala macem. Tapi nantinya kalau emang P Diddy dinyatakan bersalah, dia bakal dihukum paling sebentar tuh 15 tahun, maksimalnya seumur hidup. Dan belum kelar nih, ini yang kemarin gue baru baca info terbarunya. Jadi ada satu pengacara besar di Amerika bernama Tony Buzbee. Dia tuh bukan pengacara main-main, Cok. Penghargaannya tuh banyak banget ya, sering menang kasus segala macam. Tony Buzbee kemarin muncul ngepost di IG-nya, dia bilang kalau dia bakal ngewakilin 50 korban dari P Diddy, Cok. Korban yang kemungkinan pernah dipaksa buat ikut ke pesta Freak Offs, yang pernah diancam tadi kayak lu nggak boleh speak up, kalau lu speak up videonya bakal gue sebarin gitu-gitulah. Dan BTW parahnya lagi, korbannya P Diddy itu kebanyakan masih umur 14 sama 15 tahun, Cok. Jadi ya di pesta-pesta Freak Offs itu banyak orang-orang di bawah umur yang nggak tahu apa-apa, Cok. Nah, si Tony Buzbee itu bakal ngewakilin para korban-korbannya itu yang pernah jadi korbannya P Diddy tapi nggak punya power. Dan nantinya law firmnya Tony Buzbee, The Buzbee Law Firm, itu bakal kerjasama sama satu law firm besar bernama Eva Law Firm. Itu dua law firm yang bisa dibilang besar banget di Amerika. Mereka bakal kerjasama gitu buat mastiin kalau P Diddy bakal dapat hukuman yang setimpal. Dan, Cok, gue baru sadar kalau
kamera gue mati barusan ya. Aduh, gue nggak tahu itu tadi matinya sampai di mana, tapi ya nanti gue coba kasih gambar-gambar lah ya. Ya, intinya kita doain aja lah ya. Semoga P Diddy bisa dapat hukuman yang setimpal gitu ya. Semoga juga P Diddy bisa ya dinyatakan bersalah lah kalau sampai semua tadi itu bener gitu ya. Dan ya, ini harusnya ini kayaknya bakal jadi video terpanjang yang pernah gue bahas, cok. Ini udah sejam setengah gue ngoceh, cok. Nggak tahu bakal jadi berapa lama videonya ya. Dan ya, sekali lagi nih konspirasi, lu mau percaya atau enggak bebas, tapi ya semoga bisa menghibur kalian gitu ya, buat seru-seruan aja lah ya. Dan ya segitu dulu videonya, ini harusnya cukup banget buat ngantarkan kalian tidur ya. Segitu dulu, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, share juga ke teman kalian. See you on the next video.